Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para bunyai, wabil khusus datang Bapak Kiai Haji Ahmad Syuhadi Asa dan seluruh zuriyahnya, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kami memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir, bisa mengikuti pengajian dalam rangka Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita termasuk jamaahnya. Mudah-mudahan kita masuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormati. Kaula dugi mriki atas undangan ingkang dipun sampaikan dhateng kula matur nuwun atas penghormatan, atas penghargaan yang diberikan kepada saya untuk menghadiri undangan tersebut. Saya adalah sebagai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang dalam hal ini membidangi bidang pendidikan tinggi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Maulid Nabi kita selalu banyak membaca salawat agar kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Karena di dalam Al-Quran selalu disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima. Kalau kita selalu membaca salawat, karena malaikat pun juga membaca salawat kepada Nabi, agar kita semuanya adalah menjadi orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu datang ke sini hanya satu tujuannya adalah ikut pengajian, mendatangi pengajian atau tolabul ilmi. Tolabul ilmi di sini adalah bahagian yang wajib dilakukan oleh semua orang muslim dan muslimat. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi semua orang muslim maupun muslimat itu. Maka Bapak dan Ibu menghadiri pengajian ini juga bahagian dari mencari ilmu, tolabul ilmi. Tolabul ilmi tidak harus di bangku kuliah, bangku sekolah, bangku yang ditetapkan dalam kelasnya.
tapi bisa secara informal yang seperti hal ini. Maka kita dalam kelompok-kelompok yang thalabul ilmi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya di dalam mencari ilmu ini kita tidak segan-segan, tidak putus asa, tidak berhenti, terus-menerus, baik masa kecil sampai masa tua. Tidak diperuntukkan belajar atau ngaji atau mencari ilmu hanya pada anak muda saja atau anak kecil saja. Orang tua pun juga wajib mencari ilmu. Ini penting sekali. Ada suatu syair atau kalimat yang disampaikan yaitu dalam buku namanya Kifayatul Atqiya, di mana Kifayatul Atqiya ditulis oleh seorang ulama besar Indonesia, yaitu Imam An-Nawawi Banten, di mana cucunya sekarang sedang mencalonkan menjadi wakil presiden Republik Indonesia, yaitu yang namanya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Buku ini adalah mengatakan begini: Innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fa'mal laha muthila. Yang namanya ibadah itu ada 3 perkara yang harus ada di dalamnya yang harus kita ikuti. 3 perkara itu apa? 1, masalah syariat. 1 masalah syariat. Syariat itu apa? Tuntunannya harus jelas. Yang kedua adalah thariqat, yaitu cara-cara yang harus kita lakukan. Ada tuntunannya, ada caranya. Dan yang ketiga adalah hakikat, tujuan yang akan kita capai. Orang hidup itu, dalam buku itu dikatakan tujuan hidup itu apa? Dia dicontohkan ibaratnya. Fatariqatun kassafinati wa tariqatun kalbahri wa haqiqatun durrun ghala. Di dalam kehidupan ada satu tata cara yang harus kita lakukan di dalam beribadah, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Di dalam contoh tersebut, dalam syair itu disebutkan ibaratnya orang akan mencari mutiara. Mutiara itu pasti mutiara yang indah. Mutiara ada di mana? Mutiara itu ada di laut. Kalau itu mutiara ada di laut, bagaimana cara kita akan mengambil mutiara yang ada di laut? Harus pakai perahu. Maka fasyari'atun kassafinati. Syariat itu ibarat seperti perahu. Wa tariqatun kalbahri. Yang namanya thariqat itu seperti laut. Lah hakikat adalah yang mutiara tadi. Di dalam contoh tersebut memberikan pembelajaran pada kita bahwasanya apabila kita ingin mencari keridhaan Allah, itu harus ada tata cara yang harus kita ikuti dan ada tuntunannya yang harus kita pahami. Ini hal yang menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Banyak orang yang melakukan ibadah ini tidak menggunakan tuntunan yang baik. Ini tidak menggunakan syariat yang baik. Ini sering terjadi. Oleh karena itu, saya membantu Bapak Presiden Jokowi. Sudah berjalan 4 tahun ini.
yaitu membangun pendidikan tinggi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini. Barangkali putra-putri dari Bapak dan Ibu semuanya, hadirin wal hadirat, yang ingin masuk perguruan tinggi kebetulan mereka tidak punya dana, tidak punya duit, karena biayanya mahal barangkali. Kemudian putra-putri Bapak dan Ibu semuanya diterima di perguruan tinggi itu. Kalau tidak ada biayanya, laporkan ke Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, akan saya berikan beasiswanya nanti. Ya, ini penting sekali. Saya sampaikan para santri, santriwan dan santriwati. Ini hal yang menjadi sangat penting. Sekarang saya sudah punya mahasiswa yang berlatar belakang hafidh dan hafidhah, para penghafal Al-Quran, yang selama ini tidak bisa pernah masuk perguruan tinggi, karena masuknya susah, biayanya mahal. Akhirnya saya lakukan afirmasi, saya hitung seluruh Indonesia penghafal Al-Quran sudah ada sekitar 200 sampai 250 yang menjadi mahasiswa sekarang. Ini menjadi hal penting. Oleh karena itu jamaah yang di sini, apabila ada yang penghafal Al-Quran, sekolahnya di aliyah, SMA, kemudian mendaftar di perguruan tinggi dan diterima, kalau tidak ada biaya laporkan kepada saya, nanti akan saya berikan beasiswanya. Beasiswa itu diberikan sejak dia kuliah semester 1 sampai lulus. Ya. Ini penting sekali. Contoh ini juga saya akan memberikan beasiswa pada mahasiswa sebagian yang tidak mampu, yaitu di Universitas Yudarta di Pasuruan, yaitu di tempatnya Kiai Soleh, ya Kiai Soleh. Di sana cukup banyak, ada 75 orang. Saya berikan beasiswanya. Ini penting. Maka di dalam mencari keridhaan Allah, dalam mencari ilmu tadi adalah mencari keridhaan Allah tadi. Seperti mencari mutiara. Mutiara adalah yang indah, hanya ada di laut, maka harus pakai kapal atau pakai perahu untuk mencapai di mutiara tersebut. Maka perlu perjuangan, perlu kegiatan. Yang dalam hal ini yang menjadi penting, karena ngajinya, belajar agamanya sudah cukup. Karena ini sudah cukup, ada suatu syair yang disampaikan dalam buku, yaitu namanya Alfiyah Ibnu Malik, itu mengatakan begini. Wa qaddimil ahassa fittisoli wa qaddiman masita fin fisoli. Artinya apa? Yang utama kita sudah lakukan, sudah kita kuasai, wa qaddimil ahassa fittisol, yang terkait pada kita, yaitu masalah urusan agama. Dan yang urusan dengan dunia, sekarang silahkan, mungkin bisa dicari berikutnya. Ini hal-hal yang menjadi sangat penting. Mudah-mudahan dengan kita melihat semacam ini, kita bisa memanfaatkan dengan baik. Dan beasiswa tersebut, hadirin wal hadirat yang saya hormati, ini adalah sesuai dari arahan dan perintah dari Bapak Presiden Jokowi untuk rakyat Indonesia ke depan, apalagi para santri, itu harus mengenyam pendidikan yang lebih baik dengan biaya yang dikeluarkan dari negara. Tentu itu saya sangat berharap dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan kedua, saya juga menyampaikan salam beliau kepada jamaah yang di sini. Tadi malam saya datang di suatu pengajian di Gresik, yaitu di Makam Sunan Giri, juga atas arahan dari Bapak Presiden. Beliau menyampaikan salam dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau dalam hal ini telah menjalankan tugas negara yang sampai sekarang masih dalam tugas, yaitu di Jawa Barat. Dan beliau mohon doa restu, mudah-mudahan Bapak Jokowi bersama Kiai Ma'ruf Amin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan, jalan yang lapang di dalam menuju pada tahun 2019 untuk menghadapi pemilihan calon presiden di tahun-tahun akan datang ini. Beliau hanya mohon pada Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah yang harus kita dorong karena karena beliau telah menjalankan tugas yang baik sekali untuk melakukan perbaikan-perbaikan, khususnya pada jalan-jalan yang menghubungkan antar kota. Insya Allah ini juga akan selesai jalan tol yang dari Pasuruan menuju Probolinggo. Dan berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia, baik yang di umum maupun yang di pondok pesantren. Beliau menugaskan hal ini menjadi sangat penting, dan saya sangat berharap dari Bapak dan Ibu sekalian, jamaah hadirin wal hadirat, selalu mendoakan kesehatan Bapak Presiden Jokowi untuk mengemban amanah sebagai Presiden. Dan berikutnya saya nanti mohon maaf karena saya jam 12 harus kembali ke Jakarta karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Sore dipanggil Bapak Presiden untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Untuk itu, apabila tutur kata saya kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan para jamaah, para hadirin wal hadirat, semuanya diberikan keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dan dimudahkan kehidupannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi mengatakan begini, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu indahu, rawahul Bukhari. Hadis ini mengatakan begini, apabila ada satu sekumpulan manusia, suatu kumpulan kaum, satu kumpulan masyarakat sedang berkumpul, duduk bersila dan bersimpuh, hanya berzikir kepada Allah, maka sekumpulan orang itu tidak ada jaminan apapun, hanya ada diberikan jaminan oleh Allah 4 perkara. Jaminan pertama bagi orang yang selalu zikir pada Allah dalam satu kumpulan itu adalah haffathumul malaikatu. Malaikat akan melebarkan sayapnya untuk melindungi para jamaah tersebut. Mudah-mudahan dengan perlindungan para malaikat itu kesulitan-kesulitan apapun bisa diselesaikan oleh malaikat dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Dan Allah akan memberikan rahmat kepada para jamaah yang sedang mengikuti pengajian tersebut. Dan yang ketiga adalah wa nazzalat alaihimus sakinatu. Dan Allah akan menurunkan pada para jamaah itu, yaitu adalah apa? Ketenangan jiwa. Hatinya tumakninah, hatinya sakinah. Hatinya menjadi bahagia. Orang bahagia tidak selalu diukur hanya jumlah keuangan saja. Banyak orang yang banyak duitnya, orangnya kaya ternyata hidupnya enggak bahagia. Karena dia hidup sekarang ditahan oleh KPK saja. Itu duitnya banyak juga. Tapi ada satu kelompok masyarakat yang dalam ini karena ahli zikir, ahli pengajian, hatinya jauh lebih tenang, lebih lapang dalam cara pandang mereka. Ini wa nazzalat alaihimus sakinah.
Yang keempat adalah wa dzakaramullah indahu. Malaikat akan menyebutkan pada jamaah, hai kumpulan manusia yang sedang berzikir kepada Allah. Inilah kumpulan orang-orang yang berbahagia. Inilah kumpulan ini orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ini disebutkan semacam itu. Mudah-mudahan jamaah semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Apabila tutur kata kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la fihi aibun wa ala. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.